Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, siapa sebenarnya diri kita? Apakah kita adalah apa yang terlihat di media sosial? Apakah kita adalah pendapat orang lain tentang diri kita? Atau mungkin kita adalah sekumpulan dari pengalaman, pilihan, kelebihan, kekurangan, dan proses yang sudah kita lalui? Dalam video ini, saya ingin mengajak kita untuk membicarakan tentang self-concept atau konsep diri. Cara kita melihat, memahami, dan menilai diri sendiri. Self-concept adalah gambaran atau pemahaman yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Konsep diri mencakup bagaimana kita melihat kepribadian, kemampuan, penampilan, peran, dan nilai dari diri kita. Misalnya, seseorang mungkin melihat dirinya sebagai orang yang pemalu, kerja keras, kreatif, atau bertanggung jawab. Semua pemikiran tersebut membentuk cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan dan mengambil keputusan. Namun, konsep diri bukan sesuatu yang selalu tetap. Konsep diri dapat berubah karena pengalaman baru, hubungan dengan orang lain, keberhasilan, kegagalan, bahkan komentar yang kita dengar setiap hari. Pertanyaan pertama yang bisa kita tanyakan kepada diri sendiri adalah, bagaimana saya melihat diri saya? Cobalah menuliskan 5 kata yang paling menggambarkan diri kita. Tidak harus semuanya positif, kita bisa menulis bahwa kita adalah orang yang kreatif, tetapi terkadang mudah ragu. Kita bisa merasa bertanggung jawab, tetapi juga sering terlalu memikirkan pendapat orang lain. Mengenali diri bukan berarti harus menganggap diri kita sempurna. Justru, mengenali diri berarti berani melihat kelebihan dan kekurangan secara jujur tanpa langsung menghakimi diri sendiri. Saya mulai menyadari bahwa diri saya tidak hanya terdiri dari satu sifat. Saya bisa merasa percaya diri dalam satu situasi, tetapi gugup dalam situasi lain. Saya bisa kuat pada suatu hari, tetapi merasa lelah pada hari berikutnya. Dan semua itu tetap menjadi bagian dari diri saya. Konsep diri kita juga dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar. Keluarga, teman, pasangan, guru, rekan kerja, dan lingkungan sosial dapat memberikan gambaran tentang siapa diri kita. Pujian dapat membuat kita merasa dihargai. Sebaliknya, kritik, komentar negatif yang terus-menerus bisa membuat kita mulai meragukan diri sendiri. Terkadang, kita bahkan mengulang perkataan orang lain di dalam pikiran, sampai akhirnya menganggap perkataan itu sebagai kebenaran tentang diri kita. Padahal, pendapat orang lain hanyalah salah satu sudut pandang. Mungkin, mereka mengenal sebagian dari diri kita, tetapi tidak mengetahui seluruh proses perjuangan dan alasan di balik pilihan yang kita ambil. Karena itu,
penting untuk membedakan antara kritik yang membangun dan penilaian yang membuat kita kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri. Di era digital, media sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap konsep diri. Setiap hari, kita melihat pencapaian, penampilan, gaya hidup, dan kebahagiaan orang lain. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan versi terbaik dari kehidupan orang lain. Kita mungkin bertanya, mengapa saya belum sehebat itu? Mengapa hidup saya tidak terlihat semenarik mereka? Mengapa saya belum mencapai hal yang sama? Namun, media sosial biasanya hanya menampilkan bagian yang ingin dibagikan. Kita melihat hasilnya, tetapi tidak selalu melihat proses, kegagalan, rasa takut, atau masalah di baliknya. Oleh karena itu, konsep diri kita sebaiknya tidak dibangun berdasarkan jumlah likes, penampilan, atau pencapaian orang lain. Diri kita tidak berkurang hanya karena hidup kita berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Membangun konsep diri yang sehat dimulai dari penerimaan diri. Menerima diri bukan berarti berhenti berkembang atau membenarkan semua kekurangan. Menerima diri berarti mengakui bahwa kita sedang berada di dalam proses. Kita boleh memiliki target untuk menjadi lebih baik, tetapi kita tidak harus membenci diri kita yang sekarang. Kita boleh memperbaiki kebiasaan, meningkatkan kemampuan, dan belajar dari kesalahan tanpa menganggap diri kita sebagai sebuah kegagalan. Salah satu hal sederhana yang bisa dilakukan adalah berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang lebih lembut. Daripada mengatakan, aku nggak bisa, kita bisa mengubah menjadi, aku belum menguasainya, tetapi aku mau kok belajar. Perubahan kalimat mungkin terlihat sederhana, tetapi cara kita berbicara kepada diri sendiri dapat mempengaruhi cara kita memandang diri sendiri kita juga.